Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Niativa, NIM dia nomor 1001980. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja proyek warga negara yang keempat, yaitu tentang penjelasan mengenai produk warga negara. Nah, di sini untuk produk warga negara yang saya ambil yaitu produk pamflet, di mana dengan tema yaitu kekerasan pada anak yang mengakibatkan mental health terganggu. Nah, pada poster ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, di sini pada poster didasari dengan warna putih, yang artinya warna putih sendiri yaitu kekuatan. Nah, kekuatan di sini itu untuk mengurangi rasa sakit, yang mana warna putih ini juga memberi kesan keterbukaan dan kebebasan. Nah, untuk keterkaitan dengan mental health sendiri, yaitu warna putih digunakan untuk memberikan kekuatan kepada korban mental health, terutama anak remaja, dan memberikan bahwasannya kesan keterbukaan dan kebebasan dari mereka. Lalu selanjutnya terdapat warna abu-abu pada bagian atas. Di sini warna abu-abu menggambarkan keseriusan, kestabilan, dan kemandirian, bahkan memberikan kesan tanggung jawab. Nah, untuk keterkaitan dari tema yang saya angkat, yaitu kemandirian dari korban mental health, di mana mereka melakukan apa-apa sendiri, pekerjaan sendiri, dan melakukan kegiatannya mereka sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain, karena mereka menganggap bahwa orang lain tidak akan pernah membantu mereka karena asumsi mereka tentang dirinya sendiri bahwa dirinya itu tidak pantas. Lalu selanjutnya terdapat warna pink. Ini warna pink ini memberikan lambang yaitu kebaikan. Biasanya warna ini akan berusaha membuat orang lain merasa diterima dengan tingkat simpati yang tidak tertandingi. Nah, keterkaitan dari tema yang saya angkat yaitu memberikan kesan bahwasannya korban dari mental health, khususnya anak remaja itu selalu diterima oleh masyarakat umum dan tidak dikucilkan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat gambar di mana gambar tersebut ini menjelaskan bahwasannya penderita mental health itu mengalami beberapa kondisi di mana mereka merasa sedih, di mana mereka merasa kacau, merasa frustasi tentang dirinya sendiri, dan mereka itu harus dituntut untuk selalu baik-baik saja. Nah, di sini di dalam logo atau gambar yang saya gunakan ini sangat menggambarkan kondisi tentang seorang yang mental health, di mana mereka mengalami beberapa perasaan yang akhirnya berdampak pada dirinya sendiri pada masa yang akan datang, di mana akan merubah pemikiran dari teman-teman yang sedang mengalami mental health, bahwasanya mereka tuh tidak berguna, bahwasanya mereka juga merasa terkucilkan, dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yaitu kata-kata fight the darkness, di mana kata-kata fight the darkness ini merupakan kata motivasi ya, dan kata-kata ajakan, di mana dari seorang penderita mental health atau untuk mental health sendiri, yaitu kita harus berusaha melawan kegelapan, di mana kegelapan di sini itu dimaksud dengan masalah-masalah yang kita alami. Nah, kita harus berusaha untuk melawannya, karena ketika ketidakmampuan kita untuk melawan masalah-masalah yang sedang kita alami, maka disitulah kesehatan mental kita itu akan terguncang atau bisa terkena penyakit mental, karena kita tidak mampu untuk melawan
masa-masa yang susah. Nah, untuk motivasi kata-kata verb ini sangat berpengaruh karena segala sesuatu permasalahan yang ada itu bisa dilewati karena semua permasalahan ada penyelesaiannya. Lalu selanjutnya yaitu kata-kata kutipan dari Robert Carlyle, di mana kata-katanya yaitu unless we recognize that mental health is as debilitating as physical health, we can never say we are a caring society. Di mana kata-kata ini itu berarti bahwa kecuali kita menyadari bahwa kesehatan mental sama dengan melemahnya kesehatan fisik. Dan kita tidak akan pernah bisa menyatakan bahwa kita adalah masyarakat yang peduli. Nah, maksud dari kata-kata ini itu adalah kesehatan mental itu sama saja dengan kesehatan fisik. Di mana ketika kesehatan mental kita terjaga dengan baik, maka kesehatan fisik kita juga akan sebanding. Dan hal itu juga berkebalikan ketika kesehatan mental kita menurun, maka kesehatan fisik kita juga akan menurun. Walaupun pada kenyataannya kesehatan fisik kita dilihat tidak bermasalah atau tidak terjadi apa-apa. Maka kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berkaitan. Lalu ketika kita tidak saling membantu atau ketika tidak menjaga kesehatan fisik kita, entah itu pada kesehatan fisik kita sendiri maupun kesehatan fisik orang lain, maka kita dianggap masyarakat yang tidak peduli. Nah, untuk kata-kata ini ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya kepada pemahaman kepada orang tua, di mana orang tua itu berperan penting dalam kesehatan mental anaknya. Dan pada zaman sekarang, orang tualah yang menyebabkan kesehatan mental anak itu menurun, di mana orang tua merupakan pelaku dari perusakan kesehatan mental anak. Dari beberapa studi kasus yang sudah kita lihat di dunia media online, yaitu bahwasannya orang tua yang menjadi pelaku utama. Nah, untuk kata-kata kutipan dari Robert Carlyle ini ditujukan kepada semua orang tua dan masyarakat umum bahwasanya mental health itu merupakan sama setara dengan kesehatan fisik. Jadi, untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya, diingat bahwa mental health itu harus dijaga, khususnya untuk orang tua. Nah, untuk produk dari proyek warga negara yang saya gunakan yaitu pamflet, untuk gambarnya seperti ini. Nah, untuk penyebaran dari pamfletnya ini sendiri yaitu melalui media sosial, di mana disebarkan melalui story Instagram, melalui penguploadan Instagram, terus melalui dari share ke grup WhatsApp milik orang tua, dan dijelaskan melalui wawancara serta sosialisasi. Cukup sekian dari penjelasan mengenai produk proyek warga negara yang keempat. Apabila saya terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.